Audio Jungle. 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 Kepada Bapak Ibu Guru beserta stafnya SMK Anwar Solihin yang kami hormati, kepada Bapak Ibu hormati pula. Pada pagi hari ini kita dapat bermuajah dalam rangka rapat pleno RKAS SM apapun. Kami di sini sebagai pembawa acara yang akan dilaksanakan pada rapat pleno pagi hari ini. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan. 3. Rapat inti penyusunan RKAS SMK Anwar Solihin tahun anggaran 2021. Acara keempat, lain-lain. Acara yang kelima, doa dan penutup. Acara yang pertama kita buka dengan pembukaan umul kita. Lirodo ilah wali syafaati Rasulillah wa alaihi masyhur al-Fatihah. Alhamdulillah, dengan pembacaan umul kitab tadi akan menambah lancar. Yang kedua yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama yaitu sambutan Komite SMK Anwar Solihin yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Mustafa Rafiq. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Anwar Solihin, yang kami hormati pula semua dewan guru dan karyawan SMK Anwar Solihin, tidak lupa para wali, Bapak Ibu wali yang pada siang hari ini dihadirkan untuk kita bersama-sama membahas rencana kegiatan dan anggaran sekolah selama 1 tahun yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga
sehingga kita bisa bermuajaah di pagi ini terkait dengan rapat pleno RKS tahun anggaran 2021. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya min hadis ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami di sini selaku mewakili komite sangat mendukung sekali terkait dengan kegiatan pagi ini untuk menyusun rapat pleno RKS tahun anggaran 2021. Kami berharap dalam rapat ini nanti bisa tersusun semua rencana kegiatan dan anggaran selama 1 tahun sehingga sekolahan kita bisa maju dan lebih bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Selama ini kegiatan yang sudah dilaksanakan baik formal ataupun ekstra itu prinsipnya selaku komite sangat mendukung, dan untuk tahun yang depan mohon ditingkatkan dan mungkin bisa digali lagi kegiatan atau program apa yang kiranya bisa lebih memberikan warna atau memberikan ciri khas sekolah kita sehingga kita bisa maju dan bersaing dengan sekolah lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terlaksananya RKS ini nanti diharapkan semua kegiatan di sekolah kita itu bisa terprogram, terencana sehingga bisa efisien dan akuntabel. Artinya monggo nanti Bapak Wali atau Ibu Wali untuk memberikan usulan baik atau sanggahan di dalam rancangan kegiatan tersebut atau usulan yang kiranya bisa dan mungkin dilaksanakan di sekolah ini. Mungkin itu sementara sambutan dari saya selaku komite. Saya akhiri, segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Bapak Sekolah SMK Anwar Solihin kepada Bapak Ahmad Fauzi. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala ummati ajma'in, amma ba'du. Kepada semua dewan guru, karyawan SMK Anwar Solihin yang saya hormati, kepada Bapak Ibu wali siswa, wali santri SMK Anwar Solihin yang kami hormati juga,
Tidak lupa kepada Bapak Komite, Bapak Yayasan yang telah berkenan untuk hadir di majelis rapat pleno penyusunan RKAS tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan di pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini tanpa menemui suatu halangan apapun. Dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ikrarkan bersama-sama bacaan takbir di lisan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada para hadirin, Bapak, Ibu, semuanya yang mengikuti rapat pleno di pagi hari ini, yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, sehingga rapat di pagi hari ini semoga bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik, tanpa ada halangan apa. Dan tujuan penyusunan RKAS tahun anggaran 2021 ini nanti bisa diterima berjalan dengan terbuka, akuntabel, fleksibel, yang tentunya nanti kita persilahkan kepada terutamanya Bapak Ibu wali murid, wali santri yang akan mengusulkan program ataupun nanti tidak menyetujuinya program sekolah yang tertera dalam RKAS, nanti bisa dari beberapa wali siswa, karena ini memang kita undang hanya sebagian karena masih dalam rangka pandemi COVID-19. Maka dari itu, apabila nanti kita buka sesi tanya jawab, kita persilahkan panjenengan semua memberikan usulan yang mungkin menjadikan SMK Anwarus Solihin ini lebih maju, lebih berkembang di dalam, tentunya didukung dengan manajemen ataupun program-program yang ada di dalamnya. Di antaranya nanti apabila memang ada beberapa hal yang telah dicantumkan dalam RKAS tidak disetujui, maka mungkin kita akan evaluasi ulang. Nah, dari beberapa usulan kampung yang di situ bisa dianggarkan, entah itu nanti ada ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan sekolah yang di situ mungkin belum tersentuh, sehingga SMK Anwarus Solihin ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dari panjenengan semua. Tentunya karena SMK atau sebuah pendidikan yang itu sebagai layanan yang diberikan sekolah bukanlah suatu hal yang sederhana. Pendidikan selalu diwarnai tuntutan-tuntutan yang bersifat dinamis dan penuh tantangan. Wajar saja karena pendidikan yang khususnya diselenggarakan sekolah berkaitan dengan investasi dan kondisi kehidupan secara seseorang di masa depan. Dengan demikian sekolah pun memiliki kompleksitas dan dinamika tersendiri. Di antaranya mungkin masalah-masalah yang dihadapi sekolah, apalagi di saat pandemi COVID seperti ini, dengan siswa tidak boleh masuk ke sekolah, yang di situ mungkin di RKAS juga sudah dicantumkan agenda kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan. Maka harapan kami dengan mengadakan acara pleno di pagi hari ini nanti bisa mengevaluasi bersama-sama apa kegiatan yang belum dilaksanakan ataupun yang mau dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan, ada penambahan ataupun kritikan dan saran yang membangun, kita terima dengan
tujuan nanti SMK Anwarul Solihin ini lebih maju, lebih berkembang. Nah, hal-hal yang sifatnya berimplikasi perlunya pengelolaan manajemen yang dilakukan oleh sekolah, dengan adanya rapat di pagi hari ini tujuannya kita bisa terbuka dengan Bapak Ibu wali santri atau wali siswa tahu dengan rencana yang di situ mengeluarkan mungkin uang yang sumbernya dari bos dan bosda ataupun sumbernya dari PSM atau sumber dari komite. Nah, keberhasilan manajemen sekolah salah satunya adalah bergantung kepada keberhasilan perencanaan. Perencanaan meliputi acara yang mungkin kita adakan di pagi hari ini adalah pembuatan atau penyusunan RKAS, yaitu untuk nanti kita jelaskan dari beberapa dana yang sifatnya didapat dari pemerintah atau sifatnya adalah dari komite sekolah. Jadi kita jabarkan setelah nanti kita masuk di rapat inti untuk gambaran seperti tadi yang bisa saya sampaikan. Kalau memang nanti ada usulan ataupun saran kritikan yang membangun, kita terima dan kita cantumkan di dalam sebuah rencana anggaran keuangan sekolah. Mungkin itu dulu untuk sebagai pembukaan sambutan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri dengan sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara ini, yaitu rapat penyusunan KS 2021. Pada acara rapat ini akan dibawakan oleh Ibu Agus Apriyantika. Waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini sebagai moderator rapat pleno RKAS SMK Anwarul Solihin tahun anggaran 2021. Rapat pagi hari ini nantinya yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala Sekolah SMK Anwarul Solihin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Langsung saja nih ke Bapak Ibu guru yang dan juga Bapak Ibu wali siswa, wali santri yang saya hormati, untuk mengawali rapat inti pada pagi hari ini, sedikit saya jelaskan apa itu RKAS. RKAS adalah kejajaran dari operasional dari rencana pengembangan sekolah yang di situ dulunya RPS, artinya isi program RKAS lebih detail dan lebih berjangka waktu pendek. Di situ ada program jangka menengah dan jangka tahunan. Nah, dalam anggaran itu tentunya ada perencanaan yang di situ diambil atau dievaluasi dari EDS. EDS itu adalah evaluasi diri sekolah yang di situ setiap sekolah menilai dirinya sendiri apa yang masih kurang dan apa yang sudah tercapai. Nah, dari beberapa program sekolah di situ masih Nur Sewu di SMK Anwarul Solihin ini masih banyak kekurangannya yang tentunya juga masih banyak membutuhkan anggaran biaya yang di situ harus dicantumkan juga di dalam RKAS. Walaupun pelaksanaannya tadi sudah kita sampaikan ada jangka menengah yang dilakukan di semesteran ataupun yang dilakukan di program tahunan. Jadi kekurangan-kekurangan yang
masih ada di dalam sekolah itu dari tahun ke tahun kita benahi dengan mengacu kepada EDS sekolah. Jadi evaluasi diri sekolah, di situ nilai yang terendah adalah yang kita laksanakan di cantumkan dalam program tiap tahunnya. Sebuah gambarannya umpamanya di tahun 2001 ini adalah melaksanakan program pembangunan ataupun program peningkatan kompetensi guru, maka di tahun berikutnya harus ada program yang berbeda. Itu gambarannya. Atau program-program yang selanjutnya adalah meningkatkan tentang ekstrakurikuler sekolah, maka itu juga harus dicantumkan di dalam RKAS karena semua membutuhkan anggaran biaya. Nah, sebelum memasuki ke tahap-tahap selanjutnya, kita sampaikan bahwasanya untuk keadaan atau keuangan di SMK Anwarus Solihin dari laporan Kepala Tata Usaha dan juga Bendahara di tahun 2020 itu ada silva bos atau saldo 361.000. Terus untuk tahun 2021 146 siswa, per tahunnya itu 1.620.000. Jumlah total satu tahun dapat pemasukan dari dana BOS yaitu 236.520.000 rupiah dengan 3 tahap, yaitu tahap pertama itu 30% dari jumlah tersebut, dan tahap kedua adalah 40%, tahap ketiga adalah 30%. Terus silva 2020 itu ada sisa anggaran 9.750.000 dana BOSDA. Jadi tadi ada sumber yaitu dana BOS reguler itu dari pusat, kalau BOSDA itu adalah dana dari provinsi atau wilayah. Yang di situ tiap tahunnya per siswa dapat 500.000. Yang di situ jumlah total satu tahunnya adalah 73.000 rupiah. Ini didapatkan 2 tahap. Jadi 50% untuk yang BOSDA. Terus ada dana PSM yaitu gabungan dari komite dan siswa 125.000 dengan jumlah total siswa 146 siswa. Itu untuk tahun ini 219 juta. Maka total dari seluruh keuangan yang ada di dalam catatan bendahara yang di evaluasi dan juga dicek ketua atau kepala, jumlah 531.253 rupiah. Itu adalah keadaan catatan keuangan yang dilaporkan kepada kami yang nantinya sebagai acuan bahwasanya pembuatan penyusunan RKAS adalah termasuk mengacu kepada pendapatan sekolah, sehingga pada saat mengacu kepada pendapatan itu kita tidak akan terjadi pembengkakan atau min dalam mengeluarkan atau mengelola keuangan sekolah. Karena dari beberapa subdana tadi untuk peruntukannya itu tidak boleh sama Bapak Ibu. Contohnya untuk BOS pada saat sudah dibuat untuk ekstra siswa yang di situ meliputi ada kegiatan drum band umpamanya atau kegiatan olahraga yang di situ diambilkan dari BOS, maka tidak boleh diambilkan dari dana BOSDA.
Jadi tidak semua uang itu diglobal jadi satu, digunakan peruntukannya sama, itu tidak diperbolehkan. Jadi itu untuk gambaran dari pendanaan keuangan sekolah yang nantinya keikutsertaan dari Bapak Ibu wali siswa, wali santri mengusulkan ataupun mengevaluasi tentang program sekolah yang di situ sudah kita plotting untuk mengisi atau nanti yang dicantumkan dalam RKAS adalah di setiap standar. Jadi ada 8 standar proses yang harus dilakukan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah agar berjalan, istilahnya semua berjalan dengan baik, tentunya tidak lepas dari anggaran biaya. Hanya program itu tadi bisa dilaksanakan bergantian karena tidak mungkin tiap tahun kita melaksanakan dari 8 standar proses itu kita laksanakan semua dengan pendanaan maksimal semua juga tidak mungkin. Maka di tiap tahunnya itu harus ada usulan-usulan, entah itu dari Bapak Ibu guru yang bertanggung jawab di 8 standar proses ataupun dari Bapak Ibu wali siswa yang mengusulkan tentang pengembangan sekolah ini ataupun kekurangan-kekurangan yang harus kita laksanakan, itu bisa digabungkan dalam rencana anggaran yang akan kita keluarkan di tahun 2021. Jadi monggo dari Bapak Ibu guru, karyawan atau mungkin dari Bapak Ibu wali siswa apabila ada pemikiran-pemikiran yang nanti menjadikan SMK ini lebih berkembang, lebih maju, silakan diutarakan agar menjadi catatan di tentunya keuangan bendahara di tiap tahunnya itu nanti harus melaksanakan apa sehingga manajemen keuangan di SMK ini tertata dengan rapi, berjalan dengan lancar. Nah, dari beberapa program itu tadi nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Mahendra selaku Kepala Tata Usaha yang mungkin menyampaikan sedikit gambaran tentang penggunaan dana yang di situ mungkin dari Bapak Ibu guru ataupun dari wali siswa, dari jumlah uang yang tadi sudah saya sampaikan itu kira-kira buat apa saja. Ini adalah keterbukaan dari manajemen keuangan, mengetahui tentang penggunaan dana yang ada di sekolahan ini. Atau apabila nanti kurang jelas, kita juga sudah membuat pengumuman tentang penggunaan dana, yaitu dana BOS dari pusat atau BOSDA, itu di papan pengumuman di tiap tahunnya atau tidak tiap tahun, tiap tahun itu tak suruh menempel di TU agar Bapak Ibu wali siswa atau Bapak Ibu guru tahu dengan program yang telah dilaksanakan atau pengeluaran uang yang dikeluarkan itu untuk biaya apa, itu tahu agar apabila ada yang tanya itu tidak menjawab tidak tahu apa-apa. Itu kiranya cukup itu dulu, nanti bisa kita lanjutkan dengan mungkin sesi tanya jawab apabila ada yang kurang paham ataupun ada usulan, karena ini dari beberapa program sudah handle dari beberapa Bapak Ibu guru yang bertugas untuk menganggarkan di tiap standarnya. Maka mungkin nanti dari Bapak Ibu wali siswa bisa memberikan saran atau usulan dari 8 standar yang harus dilakukan di sekolah ini. Adalah ada beberapa standar, namun tadi sudah saya katakan tidak mungkin dilakukan 1 tahun semuanya, jadi bertahap. Itu untuk penyampaian dari laporan keuangan di SMK Anwarul Solihin, sehingga nanti
nanti RKAS ini bisa disahkan oleh cabang dinas Kabupaten Magelang, karena ini menjadi dasar pembiayaan yang disahkan untuk dipakai di sekolahan ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala Sekolah telah menyampaikan atau melaporkan anggaran SMK Manur Solihin. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Mahendra selaku Kepala Staf TU SMK Manur Solihin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk menghemat waktu, saya langsung akan menyampaikan ringkasan rencana kegiatan anggaran sekolah tahun anggaran 2021. Di RKAS, rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS, ada secara garis besar ada dua unsur yang utama, yaitu pendapatan dan belanja. SMK Manur Solihin mendapatkan 3 dana masukan, yaitu dana BOS, dana BOSDA, dan dana PSM atau partisipasi sosial masyarakat. Dari dana BOS sendiri, SILPA atau sisa dana BOS tahun 2000 kemarin masih sejumlah 361.253. Terus kemudian SMK Manur Solihin mendapatkan dana BOS dari pemerintahan pusat untuk tahun 2021. Persiswa dapat 1.620.000, sehingga total menjadi 266.520.000 rupiah yang terbagi menjadi 3 tahap. Untuk tahap pertama sendiri di bulan Januari sampai April kita dapat 70.956.000. Terus untuk yang tahap 2 nanti akan mendapat dana 94.608.000 rupiah. Terus untuk dana BOSDA sendiri kita dana dari BOSDA Jawa Tengah, persiswa nanti akan mendapatkan dana sebesar 500.000 rupiah per anak yang akan dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester pertama kita akan mendapatkan dana 36.500.000 rupiah. Ya, walaupun untuk harus ini sebenarnya untuk BOSDA sendiri kan dimulai dari semester 1 bulan Januari sampai Juli, terus untuk Juli sampai Desember nanti untuk yang semester 2. Ya, walaupun biasanya kadang-kadang untuk BOSDA sayangnya cairnya biasanya di akhir semester bukan di awal semester, jadi kadang-kadang juga untuk anggarannya lebih
agak sulit untuk belanja sendiri. Kita akan terbagi menjadi 8 SMP, yaitu yang pertama untuk pengembangan kompetensi lulusan. Di situ ada program kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Terus programnya sendiri, ini mungkin sebagai contoh saja bahwa RKAS sendiri memuat semua kegiatan dan anggaran yang masuk di dalamnya. Itu misalnya untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, programnya pelaksanaan ujian sekolah, mungkin ada belanja barang dan jasa untuk makanan berapa, terus untuk konsumsi lembur berapa, terus nanti untuk pengadaan jasa, pengadaan administrasi, terus honorarium penyelenggaraan ujian dan sebagainya. Mungkin ini mungkin itu sebagai gambaran global bahwa misalnya untuk pelaksanaan ujian sekolah misalnya, untuk belanja makanan, konsumsi rapat, persiapan ujian 10 orang, ini Rp15.000, jadi totalnya Rp150.000. Ini konsumsi rapat berarti pakai, kalau 15.000 pakai yang makanan ringan, terus kemudian untuk urusan pendidikan, konsumsi lembur persiapan ujian 10 orang Rp30.000, jadi totalnya Rp300.000. Untuk konsumsi pelaksanaan ujian 10 orang kali 8 hari, nanti ditemukan 80 orang kali Rp15.000, totalnya Rp1.200.000. Untuk belanja bahan ini totalnya Rp1.090.000. Berapa itu? 5 dengan rincian untuk yang seperti itu. Terus kemudian untuk honorarium penyelenggaraan ujian kita ada penyusunan ujian, ada pengujian, ada pemeriksaan ujian, itu totalnya 2.205.000. Jadi untuk total satu kegiatan saja, kegiatan pelaksanaan ujian sekolah, mungkin kita akan mengeluarkan dana sekitar Rp4.950.000. Mungkin itu sebagai gambaran saja bahwa setiap program dari sekolah memang punya rincian pengeluaran seperti itu. Mungkin untuk secara keseluruhan nanti untuk ringkasan kegiatan dan pendapat dan anggaran sekolah nanti akan dibagikan setelah penyusunan RKAS ini selesai dan disetujui oleh komite dan wali santri. Mungkin demikian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin kalau ada yang belum jelas, memang lebih baik ditanyakan saja nanti biar kami sendiri untuk penyampaiannya lebih mendetail. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi dan Bapak Mahendra yang telah menyampaikan atau melaporkan mengenai rancangan anggaran sekolah tahun anggaran 2021. Dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Fauzi dan Bapak Mahendra,
Mungkin ada dari Bapak Ibu wali murid atau wali santri yang ingin memberikan usulan atau tanggapannya mengenai penyusunan RKS tahun anggaran 2021. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ibu Guru atau Bapak Ibu wali santri yang ingin memberikan usulannya. Monggo Ibu, Bapak. Usulan dari Bapak Ibu sekalian kami harapkan bisa membantu SMK Anwarul Sholihin lebih baik ke depannya, lebih berkembang lagi, terutama dalam penyusunan RKS tahun 2021. Monggo Bapak Ibu, silakan ada yang memberikan usulan atau memberikan pertanyaan mengenai apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Mahendra. Mungkin sebenarnya ada usulan dari Bapak Ibu untuk kedepannya atau apa sih yang akan sebaiknya dilakukan sekolahan sih untuk ya sekolahnya lebih berkeadilan, transparan dan akuntabel. Mungkin bisa ada usulan dari Bapak Ibu. Dari ibu-ibu wali siswa ada yang mungkin mau menanggapi dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Monggo Bu, kita buka karena ini sewu sebagai laporan ke dinas cabang dinas yang nantinya dari usulan ataupun saran panjenengan itu sebagai dasar, termasuk sebagai dasar kita menyusun RKS. Jadi buat kita dua atau satu dari wali siswa, saya harap ada usulan atau saran atau kritik dan sebagainya untuk sebagai penguatan kita menyusun RKS itu telah menghadirkan dari beberapa wali yang mewakili dari beberapa siswa. Mungkin dari Bapak monggo menyampaikan Pak. Sinten Pak, sinten. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam rangka pertemuan RKS SMK Anwarul Sholihin pada tanggal 26 April 2021. Saya selaku wali murid dan wakil dari wali murid, istilahnya yang menambah wawasan supaya SMK Anwarul Sholihin bisa berkembang lebih maju, bisa menganggarkan anggaran 2021 yang ada selama ini. Mudah-mudahan apa yang di angan-angan dari SMA semoga menjadi peningkatan yang lebih baik.
Pertama-tama dari segi ekstra ya, kami cuma menambahkan seumpama ada kegiatan seperti hadro itu perlu ditingkatkan supaya anak-anak atau murid-murid tentunya akan bersemangat. Hanya itu saja yang saya lanjutkan. Tentunya banyak kekhilafan dan keperluan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Solihin ini kalau dinamanya di bawahnya ada Islamic Boarding School yang di situ di bawah naungan pondok pesantren. Kayaknya kalau itu juga masuk, dan istilahnya kegiatan keagamaan juga mungkin masih banyak yang perlu kita tambahkan untuk meningkatkan atau buat branding baru di SMK ini. Tentunya nanti itu juga masuk di dalam anggaran RKAS. Karena tidak sedikit Bapak Ibu, karena pinginnya saya untuk hadro itu sendiri Pak, itu bukan cuma ada beduk sama terbang, cuman kita buat agak semi modern. Jadi nanti kita belanjakan termasuk ada organ dan peralatan-peralatan yang di situ semi modern. Hanya pesan dari pengasuh sendiri itu tidak boleh naik gitar. Cuman kita sudah ada istilahnya pengaturan awalan yang di situ nanti siswa-siswi akan bisa bermain hadro yang di situ tidak cuma di lingkup sekolah. Pengennya kita juga mengkopi paste dari beberapa sekolah yang di situ dengan adanya ekstra hadro, contohnya bisa eksis di media sosial dan sebagainya. Itu. Jadi insya Allah tahun depan kita program untuk bisa mempunyai grup hadro sendiri di SMK Al-Solihin ini yang istilahnya brandingnya semi modern. Kalau yang tidak modern itu istilah cuma peralatannya seadanya, dalam seadanya itu ya minimalis. Tapi kalau karena ini basicnya adalah SMK, maka tak buat semi modern biar anak juga ada kesemangatan untuk berlatih. Itu salah satunya. Terima kasih sekali saran dan usulannya dari beliau untuk mewakili dari beberapa siswa. Dari ibu-ibu satu mawon atau dua gimana untuk menambahkan apa sih yang harus mungkin dengan mengevaluasi SMK ini agar lebih maju, ketertibannya juga lebih tertib, itu bisa diusulkan, atau mungkin ada angan-angan dengan punya gambaran program selain yang kita sudah kita tuangkan dalam perencanaan anggaran BLKS dari panjenengan. Nanti kalau memang bisa dilaksanakan ataupun memang harus dilaksanakan tapi tidak di tahun ini, kan mungkin bisa dibuat acuan untuk di tahun depan. Karena RKS ini tiap tahun dibuat Bapak Ibu, tidak satu kali dibuat selamanya enggak. Jadi tiap tahun itu kita harus merevisi anggaran, karena apabila ada yang kurang pas atau tidak pas itu bisa digantikan dengan program yang lain. Menurut saya dari ibu-ibu wonten apa boten? Ada aja monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali. Saya mewakili perwakilan dari putra saya kelas 11. Terima kasih untuk
2021 dari pendapatan yang didapat pihak sekolah dan pengeluaran belanja yang akan dikeluarkan oleh disiplin. Jadi mengenai jam masuk sekolah, mohon maaf ini tanya, jam masuk sekolah itu jam berapa Ibu? Untuk hari normal itu jam 7. Kok setiap saya melihat jam 7:30 itu kok kadang masih ada yang berada di luar sekolah. Untuk saat ini kan masih di pandemi ini kan anak jadi kurang mendapatkan pelajaran dari pihak sekolah itu secara online setiap hari atau hanya di jam-jam tertentu saja. Itu yang ingin saya sampaikan. Mohon kekurangan dan tentunya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wali Murid yang telah memberikan saran mengenai di sini. Saya akan membahas atau mencoba menjawab mengenai jam masuk sekolah Ibu. Untuk selama pandemi ini kurang lebihnya sudah 1,5 tahun ini, mau 2 tahun. Untuk konsultasi pembelajaran di sekolah itu setiap hari tidak semua anak itu masuk, tetapi ada jam-jamnya atau ada hari-hari tertentu. Untuk setiap anak itu masuknya tetap 7:30 khusus pandemi. Kalau sekolah normalnya itu jam 7 masuknya. Tapi untuk selama pandemi ini masuk konsultasi pembelajaran 7:30. Untuk siswa putri dan siswa putra pun kami pisah harinya. Untuk siswa putri kegiatan konsultasi pembelajaran datang ke sekolah itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Satu minggu hanya 3 kali. Begitu pula juga yang putra. Untuk yang putra itu harinya Selasa, Kamis, dan hari Sabtu. Jadi tidak bertemu untuk siswa putra dan siswa putri. Untuk sekolah tidak kami jadikan satu. Itu untuk sistem pembelajarannya atau konsultasi kegiatan KBM di sekolah. Untuk ketertiban tadi juga menyinggung mengenai ketertiban anak-anak masuk sekolah. Untuk di sekolah insya Allah kami akan meningkatkan sistem disiplin. Sebenarnya sudah kami laksanakan. Mungkin karena tadi Ibu juga sudah bilang mengenai kondisi situasi sekarang ini yang seperti ini. Jadi mungkin anak-anak yang awalnya tadinya itu mereka di rumah belum datang ke sekolah, pembelajaran masih online, jadi masih merasa nyaman di rumah. Jadi kadang disuruh berangkat sekolah masih malas atau mungkin sudah nyaman dengan kegiatan online-nya, jadi kurang untuk datang ke sekolah, minatnya kurang untuk hadir di sekolah. Itu kami juga selain Bapak Ibu guru di sini, kami mohon untuk Bapak Ibu wali murid juga untuk memberikan motivasi semangat putra putrinya agar giat semangat dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin untuk kegiatan pembelajaran hanya itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menambahkan dari kuota kurikulum atau wakil dari kuota kurikulum tadi disampaikan memang untuk jam normal kalau nanti kita memang sudah diperbolehkan untuk masuk 100% adalah jam 7.00 masuk sekolah. Tapi di masa pandemi COVID ini anak-anak konsultasi pembelajarannya adalah masuk jam 7.30 itu baru masuk Bapak Ibu. Jadi setengah 8 itu anak-anak masuk konsultasi pembelajaran, temanya bukan sekolah ini dari panik sekolah. Maka semoga saja nanti di tahun ajaran baru ini kita sudah
diperbolehkan untuk secara 100% tatap muka, karena memang Nur Sewu untuk sekolah-sekolah lain pun belum pada berani, karena memang pada saat mendatangkan siswa ke sekolah itu harus memakai protokol kesehatan. 1, 2 harus melengkapi administrasi izin untuk mendatangkan siswa ke sekolah. Di antaranya termasuk ada kesanggupan wali siswa dan surat pernyataan memperbolehkan putra-putrinya untuk didatangkan sekolah, agar kami sebagai pendidikan di satuan pendidikan tidak bisa lakukan secara 100% apabila nanti ada siswa atau siswi yang dikabarkan terkena COVID atau apa. Memang ada persetujuan dari wali atau wali santri. Itu untuk persyaratan kita diperbolehkan mendatangkan siswa. Maksudnya syarat diantaranya, belum yang lain-lainnya itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi semoga saja dengan sekolah yang seperti ini itu Bapak Ibu juga sudah jenuh, apalagi siswa putri panjenengan itu juga sangat jenuh sekali, tidak tambah pinter nih, kayaknya kok tambah kurang pinter. Jadi karena apapun itu guru dan siswa harus bertemu, walaupun sekarang di internet itu sudah ada semua Bapak Ibu. Pelajaran apapun itu kalau dicari di internet sudah ada semua. Tapi karena kalau syarat di taklim ta'alim itu antara taklim dan mu'alim itu harus bertemu, ya itu syarat yang harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan maka visi-visi tidak akan tercapai. Walaupun secara prakteknya itu sebenarnya bisa. Dalam arti bisa itu mereka secara keilmuan mungkin bisa karena membaca di internet ada. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan mereka, yaitu termasuk ada, kalau sama mobil itu tidak ada sopan santunnya Bu, karena memang belajarnya lewat HP. Tapi kalau dengan Bapak Ibu guru mungkin didikan contoh kecil, datang ke sekolah ada salaman dengan Bapak Ibu guru, itu kan minimal mereka ada sopan santunnya. Terus juga kita bisa kasih materi-materi yang itu tentang akhlakul karimah. Tapi kalau sekarang dengan tidak bertemunya siswa, pemberitahuannya juga lewat HP, kadang bertatap muka saja belum tentu mereka melakukan, apalagi cuma lewat media HP. Jadi evaluasi kita selama setahun lebih ini, pembelajaran dari yang seharusnya di KTSP ataupun kurikulum yang sudah dibuat itu tercapai 100%, tercapai 50%, itu sudah bagus Bapak Ibu. Yang seharusnya tercapai 100% kok tercapai 50%, itu sudah sangat bagus. Oleh pengawas sekolah dari cabang Bidang pun apabila itu tercapai 50% dari yang seharusnya, itu sudah dikatakan bagus karena situasi yang seperti ini. Jadi di situasi ini mohon maklumat, namun apabila nanti sudah diperbolehkan tatap muka, insya Allah kita tetap akan menerapkan kedisiplinan, terutama yang pertama yang saya tekankan ya Bapak Ibu guru dulu sebelum nanti ke siswa, itu masalah kedisiplinan. Itu saja, mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada kita akhiri rapat di pagi hari ini. Ada lain-lain kan? Sudah ya. Kalau memang tidak ada, apa dari Bapak Ibu guru ada usulan atau saran untuk penyusunan keberlangsungannya RKS di SMK Anwar ini? Monggo. Ada enggak? Enggak. Untuk rapat di pagi hari ini, alhamdulillah kita cukupkan sekian, karena kemarin sebelum kita mengadakan rapat pleno itu kita adakan rapat kecil yang itu akan merumuskan dan beberapa
program yang intinya sebenarnya di pagi hari ini adalah menginformasikan semua agar apa yang kita rancang itu apabila memang ada revisi, kita revisi bersama. Nanti insya Allah tahun demi tahun kita tingkatkan, terus kita print untuk program rencana anggaran, sehingga dari Bapak Ibu guru dan juga wali siswa itu mengetahui keuangan yang SMK Anwarul Sholihin ini, sehingga nanti apabila ada evaluasi anggaran itu ada anggaran perubahan, kalau di bahasanya anggaran perubahan yang mungkin dirubah di tahun selanjutnya, karena RKS itu kalau menurut laporan dari Bapak Mahendra itu bisa direvisi 4 kali, jadi tidak monoton atau saklek setelah ini ditetapkan harus dilaksanakan seperti itu, tidak diberi kesempatan untuk direvisi 4 kali. Jadi terima kasih sekali atas kehadiran dari Bapak Ibu guru dan juga karyawan SMK Anwarul Sholihin, terus kehadiran dari panjenengan wali siswa, wali santri SMK Anwarul Sholihin yang ikut mendukung program-program yang telah kita laksanakan atau yang belum kita laksanakan, sehingga kita ada sinergi sinkronisasi antara sekolahan dengan Bapak Ibu, yang insya Allah ke depan juga kita akan setiap semester ataupun tahunan kita akan mengadakan rapat pleno yang dengan keseluruhan wali siswa, karena situasi ini yang membatasi, sehingga kita hanya menggunakan beberapa untuk perwakilan, karena itu juga perlu memenuhi persyaratan dari kedinasan, sehingga keterbatasan ini semoga merumuskan dari beberapa anggaran yang disetujui oleh cabang dinas Kabupaten wilayah 8 di Kota Magelang, yang tentunya nanti bisa menjadi dasar kita untuk melaksanakan program atau menggunakan dana keuangan di SMK Anwarul Sholihin ini. Dari kami dari awal sampai akhir, saya mewakili dari tentunya pihak SMK Anwarul Sholihin, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kepada khususnya Bapak Ibu wali siswa. Intinya untuk tempat ataupun sarana dan prasarananya di pagi hari ini kurang berkenan di pegawai panjenengan semua. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya dari awal sampai akhir mewakili. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan hasil keputusan rapat pleno RKS SMK Anwarul Sholihin, semoga bermanfaat menjadikan SMK Anwarul Sholihin lebih maju, lebih disiplin dan akuntabel. Memasuki acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina